Halo guys, ketemu lagi di YouTube Ian Pojel. Kali ini Ian bahasnya mengenai tadi kan sebelumnya udah dibahas ya soal Gumatong, Klising, Pesugihan, Spirit Doll, sama Santet, Magic. Black Magic lah ya, sama pelet-pelet gitu ya. Sama pelet-pelet melet maksudnya. Iya, melet. Ini kenalin. Albert.reader Instagram. Ya, boleh ditanya-tanya ya guys ya. Sekarang saya mau nanyanya gini nih. Bat, coba ceritain kok lu bisa seperti ini gitu sekarang. Awalnya gimana, terus dari umur berapa gitu. Gua dari kecil sih, dari 4 tahun. Itu kan gua pertama kali tuh gua masih inget kan ke Bali. Ya gimana sih, orang awam kan nggak bisa ngelihat hantu. Nah gua di umur itu tiba-tiba gua masih inget tuh jam 3:30 4 subuh kebelet pipis kan kamar mandi. Terus di wastafel namanya anak kecil cowok ya pendek dan rambutnya ya laki-laki sewajarnya lah. Ya. Ini kenapa di cermin muncul wanita baju putih rambutnya panjang? Di depan cermin lu. Di cermin gitu. gue. Oh, terus lu gimana reaksinya? Ya gue dingin dong. Gue Kan masih kecil kan? Masih kecil. Gila kaki gue lemas banget. Terus habis itu gue paginya langsung bilang, "Ma, pindahin nih hotel ada setan." Terus mah gue gak percaya. Mimpi kali. Kan subuh gue baru bangun tidur, mungkin mimpi. Gue bilang jalan tidur ini ya, gitu ya. orang pada nggak percaya karena kan di keluarga cuma gue doang, nggak ada yang bisa. Nah habis itu ya dari sekolah gue bisa ngeliat, gue aneh sendiri. Gue tuh kadang kalau di kelas duduknya di belakang, nggak suka berbaur sama mereka lah. Maksudnya gue tuh langsung dapat gambaran abstrak, misalnya lo misalnya temen cuman ada maunya atau enggak ngegosip, gue tuh menjauhi vibrasi negatif gitu. Oh ya. Jadi kayak udah tahu lah gitu ya. Betul. Padahal masih kecil lo. Gue masih kecil. Iya. SD, SMP gitu gue nggak ada temen. Jadi kalau kerja grup nih, kerja kelompok, paling sisa gue sendiri. Terus gurunya tinggal bilang, itu satu Albert mau dikemanain. Ntar ada lah yang, oh ya udah Albert ikut grup kita aja. Oh jadi temen nggak ada yang mau juga gitu? Atau iya, lu yang nggak mau pilih? Kadang temen yang nggak mau pilih, kadang misalnya gue mau pilih, temennya nggak mau, atau enggak temennya mau, guanya ini kan grup geng yang gimana sih, anak-anak yang suka ribut, brutal, berantem, jadi males gitu, males. Kayak gitu kalau gue. Terus kan jalan waktu nih sampai gede, sampai gue dulu kan ya gue belum kerja begini-beginian nih, belum kerja narot, cleansing, blessing belum, masih kayak ngajar les, terus gue jadi sales asuransi, kayak gitu. Nah jalannya waktu, terus gue pas lihat kan spiritual gini-gini, terus kayaknya ada panggilan, kayak dimimpiin, terus kayak banyak orang butuh petuah, petunjuk, makanya gue nyemplung di sini. Pertama-tama kalau lu pas mimpi itu gimana rasanya? Pas mimpi kayak lu harus nolongin orang, sama kan gue ini percaya kan gak? Langsung percaya atau cuma iya awal-awal kayak cuma mimpi, tapi terus berlanjut sama dari tempat les tuh gue tahu misalnya nih anak begini, nih anak pintar, kayak tadi kan ngelihat nih anak pintar, nih anak kurang begini-begini, dan ternyata bener kata orang tuanya, iya nih anaknya begini, yang ini lihai, pintar nyontek, gue kayak gitu. Itu muncul gambaran abstrak sendiri. Kalau kita bilangnya mungkin kayak film Jumanji gitu, ada layarnya lah di atas kepala gue, tinggal lihat kayak gitu. Terus ada apa lagi nih? Cuman gitu aja sampai umur berapa kira-kira pas keluarga misalkan gimana? Gue terakhir ngajar les kan 2000. Gue kan mulai ini kan dari 2017, tapi gue masih ngajar les tuh sampai 2018 karena makin kesini makin banyak nggak kepegang. Jadi Bat mau minta diliatin ini, Bat mau minta, ya udah gue full time sekarang. Jadi makanya gue tulisnya full time psychic reader. Gue dipanggil anak indigo, gue juga kayaknya belum pantas lah, maksudnya kayak belum setinggi, atau gue nggak merasa tinggi sih. Ya kan emang nggak boleh. Iya, gue nggak merasa kayak gitu. Jadi kayak ya udah cenayang aja dipanggil Koko Indigo, atau ada yang bilang gue suhu loh pas gue event di mall. Suhu, saya mau nanya, maaf, jangan panggil saya suhu, saya orang biasa. Berarti gitu. Bahasa-bahasa inilah kuno-kuno pada iya, pada kuno-kuno dianggap gue suhu gitu kan. Mungkin nggak boleh kan. Aku nggak mau meninggikan. Itu gue masih kosong dan ya I'm nothing. Terus orang tua gimana keluarga? Awal-awal kaget sih, maksudnya lu beneran kerja kayak gini-gini. Terus kan gue bilang awalnya kan guru les ngajar. Sekarang gue bilang ini lebih bagus. Dulu kan gue kerja A, B, C, ibaratnya jadi
insurance, terus ngajar les, nggak bisa kebeli apa-apa. Sedangkan gue terjun di sini dalam cuman 5 tahun gue bisa kebeli roda 4 kayak gitu. Dulu kan gue pakai motor, jalan-jalan susah. Rezekinya adanya di sini. Gitu. Oke. Nah, terus lama-lama ya kan gue dalemin dong. Tadinya gue awalnya tarot doang nih, doang, lama-lama orang minta bisa ini nggak, cleansing nggak, bisa blessing nggak, ya jadi kita memperdalam, mempelajari ya dengan meditasi, mungkin ke guru spiritual gimana sih, misalnya cara suhu bersihin gini-gini ya gue nanya terus gue praktekin lama-lama, oh doanya mantranya gini bisa. Dia ada orang. Oh berarti lu awalnya belum blessing, tarot aja. Sama ngelihat oh nih gini ya, kayak mungkin hostnya sedikit-sedikit bisa gambaran abstrak meramal guys kayak gitu. Tapi cuman dia pusing kan. Nggak mau saya. Pusing. Sakit kepala. Ya, sakit kepala. Kalau aku kan memang jalurnya udah biasa kayak gini. Gitu. Jadi lama-lama gue pelajari. Kayaknya waktu itu pertama kali lu nggak pakai kartu tarot pas ketemu gue deh. Yang di warung season itu. Iya. Iya, gue awal-awal masih abstrak yang gue bilang tadi. Iya, kan orang lebih. Tapi waktu itu gue ada tarot, cuman mungkin nggak gue buka, mungkin belum mendalami juga lah. Ibaratnya gue ini kan ngeles, gue kan ada ngelesnya juga, mungkin ikut seminar atau apa. Tapi kan lu sebenarnya tanpa kartu pun sebenarnya bisa. Iya, kan? Cuman energinya kan lebih boros dan juga mungkin ibaratnya nih, lu datang kayak tadi misalnya kakak lu nanya gue, kan sebenarnya gue bisa nih nggak pakai kartu, cuman kan kadang kalau gue bilang nih hasilnya jelek, kan orang lihat, oh iya gambarnya jelek, percaya. Lebih percaya. Iya, kalau gue bilang nih, gue nggak pakai kartu nih, gue bilang Bu hasilnya jelek, tahu dari mana? Kamu nebak kali gitu atau enggak asumsi sendiri kan? Kayak gitu. Cuma ini media. Berarti sama gue doang kali yang enggak ya? Waktu itu kan sama gue sama sekali nggak pakai kartu. Iya, tapi kan berikutnya baru pakai juga. Iya. Kan? Tapi kan sama aja. Awalnya nggak pakai kartu sama sekali. Nggak pakai kartu itu, ibaratnya gue harus ngebus energi 90-95%. Kalau pakai kartu minim, jadi cuma 50-60. Karena ada medianya, perantara. Jadi nggak terlalu banyak energi. Iya, dan juga dia yang narik, gue tinggal baca dari hasil tarikan. Oh bagus, oh jelek. Berarti kalau yang kayak customer narik itu dia bisa kayak pusing gitu atau enggak, mungkin yang sensitif bisa. Ada yang kayak lu juga kok ada. Kayak tadi kan gua narotin ipar lu yang pusing kayak gitu. Tadi behind the scene ada. Iya. Oh begitu. Terus pas itu orang tua jadi udah bodo amat gitu. Ya udahlah jalan-jalan lu. Enggak, gitu. Sekarang mereka lebih ngelihat oh anak gua ada hasil. Jadi ibaratnya ya emang rezekinya ada di sini. Maksudnya ya nggak bohong, dan mungkin kan aku ada di beberapa media juga kan, kalau teman-teman ketik nama Albert D. Reader atau Albert Tarot di Google itu muncul beberapa artikelku sih. Iya banyak sih, apalagi di YouTube ya. Ya kayak gitu. Gitu. Jadi orang tua udah ya udahlah lu jalanin aja. Iya ya udah jalanin aja selama itu murni halal dan terawangan lu bener, nggak ngada-ngada, nggak ngadi-ngadi kan, ya udah. Gitu. Terus kita lanjut ya. Ini alat-alat setiap hari pakai bawa kemana-mana. Nggak tentu, tapi yang pasti melekat, kartu ini pasti melekat sama gua. Karena dimanapun takutnya, misalnya nih gua lagi pergi, kayak gini kan tujuannya podcast, tapi kan nggak ada ke hal tarot kan, tahu-tahu ada, saudara gua mau, ipar gua mau, kayak gitu. Kan ini udah pasti melekat. Pasti 1 kali 24 jam nempel di gua kartu begitu. Ini. Nah, tapi kalau ini nggak tentu, kadang ini kan gue bawa karena mau edition podcast, misalnya orang butuh blessing, cleansing baru gue bawa, kok nggak berat ya ini. Oh begitu. Dan juga harganya mahal. Kalau pecah atau jatuh gitu kan rusak, nyesek. Begitu. Tapi kalau pas kamu beli-beli ini harus benar-benar diiniin, apain gitu, didoain. Iya didoain, di blessing lah. Sama guru atau diri lu sendiri yang sama guru dan sama diri gue doain lagi. Oh begitu. Terus tiap hari harus dibersihin terus atau didoain terus atau? Enggak, tiap hari kadang gue pakai meditasi, gue puterin. Kayak gitu. Oke. Satu hari biasa berapa banyak ketemu klien? Tergantung, kalau misalnya gue harus mobile, kayak misalnya gue tadi siang nih jam 1 sampai jam
3 ke rumah lu, terus gue ntar ke rumah siapa lagi, paling bisa 3 sampai 4 rumah. Itu kan karena gue mobile. Tapi kalau gue kumpulin nih di mall Jakarta Barat misalnya, satu hari itu bisa 10. Jadi kan gue bisa ngatur jam 12 sampai jam 1 Ibu A, jam setengah 2 sampai setengah 3 Bapak B. Kan Terus kayak kalau gitu. padanya kliennya kayak misalnya nih lu jam 1 sampai jam 3, ternyata sampai jam 4 tuh baru Ya bisa malah OTW. karena Gimana tuh ya klien? karena misalnya dia ada kasus tertentu Iya. gitu kan. Oh nih ternyata lebih lama. Gue pasti ngomong sorry ya gue telat dulu nih. Gue kabarin dulu kayak tadi. Sorry ya telat lagi vertigo misalnya. Oh, Gue pasti kasih tahu, ya nggak ada hilang. komunikasi lah ya. Atau enggak kayak misalnya pas dadakan gue nggak janji ya tapi diusahain. Tadi kan jam 8 atau jam 10 ternyata udah pulang kayak gitu. Gitu. Ya kan sempet kan temen lu waktu itu Iya. kan jam 8 gue bilang gue nggak janji ya karena gue masih di posisinya jauh banget di Jakarta Timur di Salemba gitu. Iya sih. Ya Terutama kalau misalkan berarti harus janjian dulu lah ya. at least teman-teman kalau mau konsul janjian DM dulu H-1 lah paling mentok. Jangan malam mau konsul sorenya chat ya aku nggak janji. Kalau Gitu. misalnya ada dadakan paling samperin lu langsung gitu. Samperin langsung bisa. Misalnya gue ngomong, nih gue lagi ada di Serpong, lu mau nyamperin gue nggak? Kalau mau, ya gue terima, gue tungguin situ. Gitu. Tapi ya paling gue selesainya jam sekian gitu ya. Ya, gue bilang nih gue selesainya jam 9. Ya bisa gitu. sampai jam berapa gitu ya. Gue kasih tahu biasanya. Dan itu ya bebas, mau pilih tempat lu boleh, ke toko lu boleh, atau lu mau nyamper gue. Biasanya sih aku ketemu orang di resto atau di kafe terbuka. Bebas. Ya pasti bayar sukarela ya guys ya. Selayaknya. Ya selayaknya, ya sewajarnya. Sukarela, saya relanya 20.000 gimana? Itu tak bisa. Jangan dong. Iya. Ongkos saya minus kali ya. Belum tenaga energinya ya kan. Betul. Oke, terus buka batin itu sebenarnya bisa gak sih? Kalau orang awam lu buka batin bisa, cuman jatuhnya nggak give murni. Kalau gue kan give murni kan, jadi ketika kalau gue kan jatuhnya give murni kan, ketika gue narifin nggak ibaratnya kurang cun lah, kurang akurat, karena kan gue dari Tuhan langsung. Kalau lu awam dibuka bisa, dan lu berhak untuk narifin. Misalnya sekali konsultasi, sekali ketemu, contoh misalnya 500.000, 1 juta, boleh. Kalau aku kan titipan, nanti emang murni tugas misi jiwanya itu untuk membantu. Nanti kalau gua tarifin berkurang efektivitasnya seperti itu. Iya, tapi buka mata batin itu bisa. Buka mata batin bisa, tapi jatuhnya nggak seefektif murni normal. Oh begitu. Betul. Misalnya kayak gua harusnya kan lihatnya abstrak nih, cepet, alami. Kalau lu kok lihatnya yang jelek-jelek mulu, karena kan dibuka paksa, karena lu nggak give. Tapi kan kalau lu sendiri kan give-nya udah ada, misalnya dari feeling, tadi kan intuisi, perasaan, ya kan give nggak harus lihat hantu. Iya. Gitu. Tapi kalau orang mau paksain mata batin bisa lu bantu? Iya bisa, tapi kadang nggak semua orang juga. Kadang ada yang berhasil nih ngelihat, tapi kadang ada yang nggak. Yang tadi gue bilang orangnya skeptis nggak, logik nggak. Wong hordeng kegeser sedikit, ini mah angin gitu kan. Ya, tapi kan pasti lu kasih tahu dulu lah ya. Ya, gue ngomong lu orangnya logiknya tinggi. Kalau ini kalau tetap orangnya keke, ya udah lah ya. Coba aja. Tapi dalam sekejap itu, dalam 1 hari misalkan lu udah itu, atau harus berkali-kali? Enggak, ada prosesnya pelan-pelan. Tapi kayak kalau dibuka paksa bisa, tapi misalnya gue harus bawa nih ke gudang kosong atau kemana. Ntar gue panggil misalnya makhluk halusnya untuk datengin di sekitar situ, ntar gue tinggal di depan. Biasanya kayak gitu. Oh, berarti kayak uji nyali dong. Ya sejenis itu, tapi lu masih ngeliat gak tadi ada yang lewat gitu. Jadi gue kayak gitu, ke pabrik kosong. Nah, Ian mau nih, coba gitu kan. Ke pabrik kosong, gue tutupin, gue bukain, udah gue tinggal di dalam. Ntar lu kalau ada apa-apa, teriak aja atau call gue. Gitu. Oh, jadi langsung dibukain mata batinnya? Iya, tapi langsung di tempat. Kalau kayak di kamar, seterang gini, hantu juga nggak mau kali di sini. Film kan banyak lampu kan gitu. Terus pertanyaannya, sebenarnya kalau lu tuh bisa lihat gak, atau lu percaya, atau lu udah tahu mengenai kayak semacam gini lah ya, kan pasti ada orang-orangnya hal-hal yang kalau lu percaya gitu. Orang religius. Iya, religius lah ya. Terlalu agama banget ya kan. Terlalu agamamis banget ada.
Nah, percaya akan neraka dan surga itu. Sebenarnya itu kayak gitu ada gak sih? Sebenarnya kalau gue sih percaya juga, tapi lebih percaya kalau misalnya nih orang ini jahat, tar karma buruknya ada nih, misalnya dia hidup di alam menderita lah, kita bilang karena kan Buddhis kan. Nah kalau dia baik, tar dia hidup di alam lebih baik atau nyebrang atau reinkarnasi ke yang lebih bagus. Atau kan ada 31 alam kehidupan, dia dari alam manusia nyebrang ke alam Brahma, kayak gitu sih. Gue percaya kok ada. Oh, berarti ada lah Ya ya. kalau yang di misalnya di Kristen ada surga dan neraka kan gitu. Iya sih. Tuh. Oke. Oh ya, waktu kamu masih kecil kan udah mulai bisa tuh ya kan lihat hal-hal gaib ya kan. Itu waktu masa-masa kecil ada gak sih teman gaib kamu gitu? Ada aja kayak misalnya nih gue pulang sekolah kan lewatin pohon, ntar ada yang dari pohon demen mau ngikut, kadang enggak gue aja nggak mau. Emang terus dia udah gitu nggak buntutin? Kadang ada yang ngundutin maksa, aku mau ngikut dong, gue bilang gue nggak mau. Kalau maksa biasanya gue baca doa tertentu. Emang waktu kecil udah bisa gitu? Ya berdoa pribadi kan dulu kan kita didikan kalau ada apa-apa berdoa. Oh, gitu. dikasih tahu. Iya dikasih tahu. Ini kamu berdoa gini-gini. Tapi ya efektif bisa. Gua nggak pernah yang ketempelan berat nih hantu ngikut sampai pulang sampai gua ke kamar gitu nggak pernah. Pernahnya gua cleansing orang hantunya ngikut tuh baru ada. Jadi gua cleansing. Tiba-tiba gua tidur jam 5 pagi di sebelah ada pocong. Itu baru bisa. Menyeramkan. Enggak, serius, gue tidur kan, namanya tidur sendiri nih, di kamar kan, tiba-tiba masa ada suara. Mati lampu kali semuanya. Gue nyalain lampu tidur kecil. Oh, sama kayak gue. Terus ada suara. Emang gitu suaranya? Iya, serius. Habis itu di sebelah tuh ada guling warna putih. Terus gue bilang, lu kenapa di sini? Untung lu lalu peluk ya. Enggak, gue tau gue gak pakai guling soalnya. Kok gue pakai guling. Ini apa nih ada guling? Terus ada tanah-tanah. Oh, ternyata ada pocong yang ngikut habis gue blessing. Lalu kamu usir saya katanya. Kayak gitu. Kalau gue sih pernah sih. Kalau makanya kalau kadang nih ya suka keluar kota gitu ya. Kalau ikutin hal apa di tempat-tempat yang menurut gue lihat ada sesuatu gitu. Pas gue lihat baru bentar tuh mungkin dia lihat gue kali langsung ya kan. Kalau gue kan hanya bisa lihatnya sekejap gitu kan kayak bayangan gitu. Dia sering lo langsung ikut gue pulang gitu. Paling hilangnya itu 2-3 hari. Kayak kata lu kan digendong ikut. Iya, dia ngikut tuh. Ikut gitu. Ya, itu gue pernah loh. Berapa kali gue kayak ke puncak, terus gue ada pergi ke mana gitu. Mungkin aura lu 2-3 kali loh. Kayak tadi kan lu bilang spirit doll demen. Iya tuh, bikin sakit kepala. Kayak gitu guys. Tadi kamu bilang gift itu. Gift itu bukannya keturunan dari keturunan nenek moyang kah atau apa? Justru gua lihat ngkong sama nenek gua, bokap nyokap nggak ada yang keturunan. Semua orang skeptis malah kayak dibilangnya, lu percaya sama setan, digituin. Adek gue juga nggak ada, gue sendiri doang ya, karena gue bisa lihat, gue bisa tahu. Tapi kakek nenek lu itu juga waktu di keluarga buyut-buyutnya itu bilangnya nggak ada juga. Atasnya buyut-buyut lagi, ya katanya sih nggak ada, yang kayak gue gitu nggak ada. Berarti emang gift ya. Kamu bilang gift, terus karena nggak ada. Sendiri? Mungkin lu gift juga, tadi kan gue bilang gift beda-beda, ada yang tapi lu nenek mungkin nggak bisa ngeliat, mungkin lu ngerasa, nah mungkin lu turunan. Iya, nenek gue bisa loh. Nah, kamu punya nenek kan bisa nih turunin giftnya ke kamu. Ada gift murni turunan, kalau aku kan dikasih sama yang maha kuasa, dititipin lah nih karunia, kamu pakai untuk bantuin orang di dunia. Makanya gue nggak boleh narifin, jadi ya selayaknya sewajarnya, transport, cover. Terus kalau misalkan gue mau tajemin, mau itu bisa, lu mungkin bisa ikut meditasi, doa, puasa, seperti itu. Nanti kan naik. Meditasi itu sehari harus. Meditasi sebenarnya nggak harus lu duduk diam merem sih. Meditasi itu kan kalau di pemahaman gua, dia kan fokus, one text at the time. Jadi lu fokus, misalnya nih lu ngobrol, bicara, meditasi bicara, lu makan fokus kayak ngambil sendok nyuap, itu meditasi. Tapi lu nggak boleh makan sambil ngobrol denger lagu, itu kan meditasi namanya. Iya, kalau gue nyetir kan nyupir, gue suka driving kan, gue nggak pernah buka radio. Kalau gue sendiri fokus. Kalau gue paling lagi tidur buka lagu Buddhis kan, itu termasuk
Itu lebih ke relaksasi sih. Oh, gue fokusnya ke lagu. Kecuali lu buka lagu tapi lu sambil diem gitu kan, pikiran lu kosong, fokus. Iya, fokus sambil itu meditasi. Tapi kalau lu sambil tidur kan lu mencoba untuk tidur. Gue tiduran sih. Iya, nggak bisa. Jatah kan termasuk kan, jadi kan gue nggak capek-capek gitu. Nggak bisa sih, aku nggak hitung kalau itu. Lebih ke lu misalnya lagi ngapain, diem fokus, kayak lu kerja nih, fokus di kerjaan lu, nggak misalnya buka apa atau enggak ngobrol sama ponakan, ngobrol sama ade, itu meditasi namanya. Gitu. Tapi harus kata lu berarti meditasi sama makan sehat, makan vege ya. Puasa, vegetarian bisa, putih ya bisa. Nasi putih 7 hari ya nggak salah ya? Ya, coba aja. Nggak bisa. Gitu. Harus ada daging. Ya berarti kan selain itu nggak ada istilahnya gitu. Kedagingan kamu masih besar lah. Iya, selain itu nggak ada gitu. Selain itu ya mungkin lu mau coba ke gunung, ke pantai, coba menyerap energi alam. Coba aja. Yang waktu itu dulu tuh pembersihan kali ya. Itu pembersihan jatuhnya. Iya. Kita lanjut ya. Soal ini nih, tarot. Biasa sih kebanyakan orang tuh nanya apa aja sih? Biasa sih orang datang ke gua nanyanya, kok aku sih ini sama ini jodoh enggak? Kalau orang udah nikah biasanya nanyanya bisnis. Atau enggak rumah tangga. Ini sama suami saya gimana nih? Kayaknya saya mencurigai suami saya aneh-aneh gitu kan. Atau enggak, nih bisnis gua cocok gak? Tadi misalnya bisnis talang air atau ya bisnis keramik gitu kan. Gue bilang oke lah ya ada aja. Tapi kan gue bilang bagus banget enggak, jelek banget enggak, kayak gitu. Atau nanya partner tadi kan bisnis, nih nipu enggak, jujur enggak, lihai enggak, kayak gitu sih pertanyaan-pertanyaan yang abstrak pada umumnya. Tapi ya lu mau nanya kuliah, pendidikan bisa kayak, oh nih ke luar negeri bisa enggak? Ke Aussie atau kemana kerja, coba aja ambil, oh cocok gitu kan. Jadi kebanyakan kayak semacam ini ya, bisnis, keluarga juga ada. Keluarga, ya. Rumah tangga, pacar, sama usaha ya. Betul. Sama keuangan kan? Keuangan nih oke enggak? Kayak lu kan sempat nanya, gua mau buka ini oke enggak? Kayak gitu kan. Oke, kita lanjut lagi mengenai ini. Kalau saya lihat kan kamu kan tuh banyak tuh ikutin kayak TV-TV ya, Jak TV apa semua ya kan. Itu kamu yang dipanggil atau ada kenalan terus? Enggak, tuh gue yang dipanggil sih, kayak misalnya dari liputan, was-was, cumi-cumi, intens. Jadi wartawannya yang nyari karena mungkin kan yang tadi kan rating engagement gue lumayan. Oh gitu. Gue nggak nyari price list tapi gue nyari engagement kayak, oh lu ini butuh nggak apa-apa gue bukain kayak gitu. Terus tapi bayarnya gimana? Sesuai dengan tarif dia yang dari kantor? Dari kantor, aku nggak ngomong. Tapi adalah 2 digit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good job ya. Nggak kayak saya, masih kecil dulu, masih kecil ya. Nanti host mengikuti kok. Iya, kalau saya udah tinggi pastilah. Pasti. Tenang, tak pelit. Oke, kita lanjut lagi nih soal mata batin. Gue sebenarnya tuh, kan gue setengah-setengah, lu tahu sendiri lah ya. Iya, lu masih separuh-separuh dan turunan. Iya. Tapi kan gue nggak terlalu apa sih, gimana namanya, ningkatin gitu. Tapi setahu gue ya, kayak gue bertambah umur kayak berasanya kok ada naiknya gitu levelannya. Padahal kayak misalkan gue bisanya A, jadi sekarang bisa B, nanti tahun depan lagi bisa C. Kenapa ya bisa gitu maksud gue? Ya, mungkin lu. Padahal gue nggak aktifin lo, maksudnya nggak. Ya lu mungkin nggak upgrade secara manual, tapi dari universe alam semesta itu yang upgrade diri lu. Iya, tapi kalau tiap kali ya kalau kita kasih tahu nih, kayak gue kasih tahu teman gue si A gini ya, gini kejadian, gitu. Iya kejadian. Terus gue kasih tahu lagi dia gini, dia nggak mau percaya. Dia nggak percaya, tapi lu bilang nih bini lu selingkuh, beneran selingkuh. Tadi kan cerita kayak gitu. Cuman dia nggak terlalu percaya gitu. Nah itu mungkin give lu lebih ke dari intuition atau enggak langsung nerawang abstraknya. Oh didapat nih, bini lu selingkuh. Iya, atau lu benar 2-3 hari kemudian ketahuan selingkuh. Kayak gitu. Sama sih gue juga kayak gitu nih. Makanya kalau gue perantaranya media tarot. Pas gue lihat tarotnya, wah ini bini lu nggak benar misalnya. Gue langsung ngomong. Dan teman-teman kalau misalnya narot di saya itu, aku pasti orangnya to the point. Langsung
on point nih orangnya begini nih Iya. aku pedes orangnya jadi nggak Sama. yang entertain menghibur jadi Iyalah, ya kalau usah teman-teman padanya lah. nggak siap nerima hasilnya mungkin ya dibikin dulu aja daripada soalnya ada loh yang komplain ke gua lu ngomongnya terlalu ini banget Jangan iya doain lu, jangan disumpahin lu. iya gitu gue bilang ya. emang hasilnya begitu om gimana dong gue bilang gitu Makanya gue males tuh kalau itu. Sebenarnya nggak semua orang tahu sih, karena Nggak kita semua udah orang- terbuka ya udahlah nggak ya. semua orang mau nerima hasil jelek sih Betul, masalahnya betul. maunya ngambil nerimanya rapotnya yang bagus-bagus kalau gue bilang kalau gitu bapak bayar saya aja gue nggak usah bukain kartu Iya. gue tinggal hibur oh besok toko lu juga rame gue bilang gitu Lu pikir kalau kita begini juga iya enak ya kan, sakit Iya. ya, capek ya, Betul. lemes ya. Kayak gue aja kan gue nggak ada buka-buka gitu ya guys ya. baru karena ini lemes guys Ya. karena masih dingin sakit kepala Dia lagi istirahat 2 jam Iya. Itin adik gue ya kan, itin pacar adik gue. Ipar. Terus gue bantu-bantu ngomong aja sakit kepala gue. ini sensitif banget hostnya Iya, lemes kepala gue. kayak gitu Jadi intinya mata batin itu kalau gue mau ya gue mau bener-bener plongin, bukain gitu kan. Jadi maksud lu gue harus ke tempat yang horor kata lu itu. dicoba aja kalau lu mau Nanti hasilnya gimana itu? Serem. ya beda-beda mungkin lu Takutnya nanti gue bisa kesurupan gak tuh? Gua rasa nih ya kalau gue pribadi gue nggak akan. kalau gua lihat dari energi elemen dan aura lu untuk kesurupan susah berat Iya, gue nggak akan. karena lu Tapi nggak orang pernah ikut. kosong Iya. lain kalau ipar lu atau ade lu gitu bisa karena lu orangnya selalu adalah pikiran nggak Iya, mungkin selalu dan, sih emang. dan lu tidak mengizinkan energi negatif tuh masuk ke inside your body Betul. soal lu jadi nggak bisa ditukar Iya, kalau orang ikut gue ya udah ikut, tapi nggak usah lama-lama lu ya. Gue sempet ngomong. karena masing-masing karena aku bisa lihat kan karena mungkin penjaga kamu yang guardiannya masing-masing orang punya guardian kan yang di belakang kita itu bagus Oh gitu seperti ya. itu Kita balik lagi soal mengenai kartu tarot nih. Kerjanya itu gimana sih kok lu kadang suruh ambil sini satu, ini dua, ini satu, ini dua, iya gitu. nggak tentu gitu gimana gitu ya. biasanya aku gini guys jadi kan biasanya kalau orang pertama kali gue pasti minta ini ya dari whiteboard gue minta nama lengkap tanggal lahir tapi kalau yang udah pernah nggak usah karena kan udah kedetek energinya nah setelah gue minta Kedetek itu lu hafal. Hah? Kedetek itu lu hafal umurnya. ada jejaknya ada blueprintnya bisa karena gue udah tahu nama sama mungkin umurnya oh lu nih 34 ya gue udah tahu Jangan disebut kelihatan tua nanti. nggak kelihatan Orang tempatnya gue itu 20-an jangan disebut. bisaan guys Aduh. nah dari situ kan gue deteksi nih oh lu nggak salah apa cerita oh misalnya tadi kayak ade lu kok jadi banyak amat ya gitu kan atau kok suruh gue ngambil ini nah tergantung kayak misalnya oh dia mau nanyanya kayak tadi misalnya sama partnernya cocok gak terus bisnis talang air sama siku keramik cocok gak kan itu ya udah gue bilang ambil yang sisi atas satu sisi bawah satu. Tapi dari situ sisinya kan energinya ditarik. Sisinya itu pasti selalu sama, yang hitam di bawah di atas kamu, yang biru selalu di bawah kamu. Iya, gue selalu nempatin yang hitam ini di posisi atas, yang biru ini di samping gue. Posisinya itu di hadapan dia ya guys ya. Oh, berarti selalu ya. Selalu. Tapi sebelum itu kamu pasti kocok dulu dong. Pasti kocok dulu sesuai energi dia yang dia mau tanya juga. Kalau misalkan dia yang kocokin atau kamu yang kocokin sama aja atau gimana? Kadang ada juga, maksudnya kan mungkin klien yang skeptis ya kan, kok takutnya gue nggak ada gitu kan. Itu apa? Skeptis tuh logika. Oh, logika. Yang kayak tadi gue bilang misalnya nih hordeng kegeser, angin kali. Nah dia bisa loh kadang minta, Bet, gue kocok sendiri boleh nggak? Ya silakan, gue kasih. Gitu. Karena oke lah ya. Aku tidak mendewakan kartu ini dan bukan, maksudnya kalau nggak pakai kartu ini, gue tetap bisa kan tadi gue bilang alami. Cuman kan medianya ini. Aku tidak mendewakan kayak, oh ini keramat nih, Yan, sakti lu nggak boleh pegang tahu gitu. Nggak kayak gitu juga gitu. Oke. Oke, gitu aja kali ya. Albert ada mau cerita-cerita apalagi kira-kira sebelum kita mau akhiri nih videonya? Mungkin itu aja kalau teman-teman ada yang butuh mau nanya atau konsul dan juga ini ya lebih akurat ketemu. Jadi kayak kan karena kamu harus ambil kartunya kalau online bisa, cuman
akurasinya kurang. Biasanya gue ngomong online tuh akurasinya 60%, kalau ketemu 90. Karena kan dari tangan lu yang ambil, gue tinggal baca. Iya. Energinya yang betul, itu aja sih teman-teman. Dan itu nanti tinggal DM aja @albert.reader di bawah. Iya, oke guys, gitu aja ya guys ya. See you next time. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye bye. Thank you.